Tumpukan sampah berada di aliran Kali Cijambe, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, hingga membuat gunungan sampah di pinggir tol Jakarta Cikampek. Lurah Jatimulya beri statement keras. Pada intinya, LH Kabupaten Bekasi selama ini per 3 hari memasang kubus apung di Gria Timur sana, itu sudah dibuktikan bahwa sampah itu bukan berasal dari kabupaten. Air lindihnya pun sama. Di situ ada Kali Pete, pertemuan interchange antara Kali Pete dan Kali Jambe. Air Kali Pete masih bersih, tapi air Kali Jambe udah hitam. Poinnya di situ, Pak. Waktu hujan lebat itu sering sampahnya jatuh ke kali lagi dan dibawa lagi kemari. Sama aja bohong, Pak. Karena kami juga nggak mau warga kami seperti terus. Ya, ini udah menggunung, Pak. Ini menggunung tuh. Sampah dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nap Inamoto. Saat ini saya sedang berada di pinggir tol dari Jakarta Cikampek, guys. Nah, di sini sedang ada kegiatan dari beberapa pejabat ya, guys ya. Di antaranya dari Lurah Jatimulya, Kepala Desa Lambang Sari. Nah, di sini juga ada dari pejabat BBWS ya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan dinas dari Jakarta, guys. Nah, mereka ini sedang melakukan peninjauan terkait penanggulangan sampah yang berada di aliran Kali Cijambe, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan tanyakan langsung kepada beberapa pejabat yang hadir di lokasi ini, guys ya. Selamat pagi, hari ini kita bersama dengan beberapa pejabat daerah ya di Kecamatan Tambun Selatan, dan juga ada warga juga. Ini sedang meninjau pembersihan kali. Nah, di antaranya ada Bapak Lurah ya, Pak ya, Bapak Lurah dari Jatimulya, dan juga Ibu Lurahnya juga ada. Nah, bisa dijelaskan Pak untuk kegiatan hari ini, Pak, di pinggir tol ini sepertinya di Kali Jambe, Pak ya, benar? Bisa dijelaskan Pak kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini tadi saya lihat ada survei dari DKI Jakarta, dari BBWS, dari Jasa Marga dan lain-lain terkait penanganan katanya gorong-gorong yang memang menyempit di sini. Tapi menurut kami Pak, sebagai kepala wilayah di Kelurahan Jatimulya dan juga Bu Lurah, penanganan tersebut itu bagus, hanya memang menurut saya belum tepat sasaran. Kenapa? Karena yang paling penting adalah sekarang yang Bapak lihat sendiri ini sampah numpuk, Pak. Rumusnya kita sepakati aja. Sampah itu ngalir dari hulu ke hilir ikut air. Nggak ada yang namanya dari sampah ini dari hilir ke hulu. Nggak ada itu ceritanya. Ditangani ke sana. Ditanganinya di hulu dulu. Jangan mau nanganin hilirnya dulu. Ini kan kita ini Pak RW 18 Gria Timur. Ini Pak RW 8 ini wilayahnya. Apakah wilayah kabupaten ataupun kelurahan Jatimulya harus jadi tumpukan sampah seperti ini? Lewat kali juga. Di sana di Gria Timur ada itu pemasangan kubus apung yang dipasang oleh DLH Kabupaten Bekasi. Kenapa? Tujuannya bukan untuk nahan sampah juga, karena itu nggak mungkin, arusnya besar. Itu untuk membuktikan bahwa sampah itu bukan dari Kabupaten Bekasi, bukan dari wilayah kelurahan Jatimulya ataupun Lambang Sari. Lambang Sari ngelola sampahnya sendiri, dilayani oleh DLH Kabupaten Bekasi. Jatimulya pun sama. Jadi pada saat ini kami ingin ada penyelesaian terkait arus sampah yang ada di kali. Jangan dibebankan ke pemerintah Kabupaten Bekasi terus. Jangan rapat-rapat terus, udah action kapan? Kelola sampahnya bareng-bareng. Ini sama saja mindahin sampah lewat kali dari wilayah kota ke Burangkeng, sementara Burangkeng sudah overload, Pak. Jadi tolong kita harus sama-sama tangani permasalahan ini, karena kita jangan pura-pura. Ini air aja udah hitam, airnya lindi 24 jam. Ini Pak RW 18, Pak RW Gria Timur merasakan dengan warganya 24 jam kebauan. Kita bisa buktikan di sana. Di crossing pertemuan ada Kali Pete dan Kali Jambe. Kali Pete masih bersih airnya yang ada dari wilayah RW 16 dan 17, benar Pak Ji? Selama dari pimpinan tertinggi kita belum turun untuk memfasilitasi dan menjembatani, ini akan menjadi sulit. Gitu, karena ini harus semua wilayah yang terdampak ini harus turut serta bergabung untuk mencari solusi bersama di sini, Pak. Iya. Kalau masuk ke sana lagi kebanjiran, Pak. Semua di sana ada crossing Kalimalang.
Di bawah kali ada kali. Kalau nyangkut di situ lah selesai semua. Ya, artinya ini harus ada peran serta syukur-syukur dari presiden kita, dari Kementerian LH, karena lihat sendiri nih, Pak Menteri LH, boleh dilihat ini pencemaran lingkungannya udah luar biasa. Ini bukan isu antar kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, tapi ini sudah isu nasional yang harusnya turun tangan, campur tangan pimpinan tertinggi, ini penting. Begitu, terima kasih. Tambahannya. Pak RW sebagai terdampak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kami dari Perumahan Gria Timur Indah RW 018 sudah 5 tahun terakhir ini kami terus mengalami banjir, Ibu. Banjirnya nggak tanggung-tanggung, 1,5 meter. Itu karena apa? Karena air tidak bisa melewati crossing tol karena banyak sampah. Sampah-sampah ini berasal bukan dari kami, yang dari Kabupaten Jatimulya atau Lambang Sari, namun dari arah hulu. Hulunya ada di mana? Kota. Nah, tentu kami bermohon agar sampah ini bisa diselesaikan di kota juga gitu. Apalagi yang di Bantar Gebang katanya kalau selama ini katanya banyak kalau waktu hujan lebat itu sering sampahnya jatuh ke kali lagi dan dibawa lagi kemari. Sama aja bohong, Pak. Karena sampah ini akan dikembalikan lagi ke Burangkeng sana dan di Burangkeng juga sudah penuh. Pindahin ke kabupaten. Ya, demikian mungkin dari kami. Warga di sini tuh apa, Pak? Ya, bagaimana bisa ditangani sampah ini? Ya, jangan sampai sampah ini ya bisa mengalir di sungai. Mungkin pemerintah punya ininya sendiri lah bagaimana caranya. Kalau kami nggak punya ilmunya untuk menangani itu. Kami berharap pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah bertahun-tahun. Ditambah lagi nih Pak Lindi, Pak. Lindinya bau, Pak. Saya udah bertahun-tahun tuh di depan rumah saya persis. Ya ada sungai. Sungainya mengeluarkan baunya yang nggak sangat enak gitu. Menyengat sekali gitu. Kami sangat berharap lah untuk bisa diselesaikan air lindi ini juga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini RW 8 bisa. Oh, siap. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bismillah. Saya dari RW 08 oleh Jatimulya. Memang dengan adanya sampah ini sangat mengganggu warga kita, Pak. Terutama yang ada di crossing tol 19 ini tiap kali ada penumpukan. Nah, lihat nih. Ini sampah di sebelah kita nih, sebelah kiri saya nih. Ini sampah penumpukan yang ada di wilayah Kali Jambe. Dan Kali Jambe ini terdata memang warga kami tidak ada yang buang sampah kali, Pak. Tidak ada. Siap. Tapi kalau untuk sampah di wilayah apa dia di wilayah penanganan sampahnya seperti apa? Kita semua sampah diambil oleh ya dia dibuang ke LH, di kabupaten. Semua nggak ada yang buang sampah sembarangan. Jadi sampah-sampah ini pun sudah kelihatan, Pak nih. Sampah ini terlihat bukan sampah warga. Jadi sampah seperti sampah sudah lama datang lagi. Dan pernah dicoba oleh tim-tim kita ini dari tim Cijambe, Forum dan Palura dari Jatimulya dan Lambang Sari itu pernah dihalangin di perbatasan. Perbatasan ternyata sampah penuh. Jadi ternyata emang sampah ini dari kota. Intinya begitu, Pak. Kami di sini hanya tempat pembuangan sampah dari kota, ambil bersihkan, dibuang lagi ke kota, dibuang lagi kemari. Intinya begitu. Dan kami ada penyelesaian. Karena kami juga nggak mau warga kami seperti terus. Ya, ini udah menggunung, Pak. Ini menggunung tuh. Sampah dari mana ini? Menggunung sampah ini. Ya, intinya begitu. Mohon segera ada realisasinya. Terima kasih untuk semua tim yang udah membantu kita. Ya, makasih. Kami dari wilayah Kabupaten Bekasi meminta para petinggi kita, Pak Presiden, Kementerian LH untuk ayo turun tangan, tuntaskan persoalan sampah di wilayah kami. Tidak banjir, tidak ada sampah, lingkungan bersih. Setuju. Ini sampah yang menggunung ini, guys. Sampah yang telah dikeruk dari aliran Kali Jambe ya, yang masih berada di wilayah Jatimulya. Oke guys, jadi Lurah Jatimulya guys ya itu menyatakan bahwa pengelolaan sampah di wilayah Kelurahan Jatimulya itu sudah sesuai guys ya. Jadi sampah rumah tangga dari tiap rumah itu guys, itu dilakukan pengangkutan di tiap RT guys, oleh tiap RT ya. Dari tiap RT tersebut sampahnya dibawa ke tempat penampungan sementara. Nah, dari tempat penampungan sementara sampahnya lalu dibawa ke TPA Burangkeng. Nah, ada beberapa daerah juga guys ya yang sampahnya itu diangkut
dari tiap RT lalu langsung diangkut ke TPA Burangkeng guys. Jadi sampah yang berada di aliran Kali Cijambe ini guys ya, menurut Bapak Lurah itu berasal dari hulu ya, dari arah hulu terbawa arus hingga mencapai ke titik lokasi ini. Walaupun di perumahan Gria Timur di kalinya itu sudah dipasang gabus apung, namun pemasangan gabus apung tersebut ya menurut Pak Lurah itu belum maksimal guys, karena masih ada saja sampah yang lolos guys ya ke hilir. Nah, karena derasnya debit air dari hulu ke hilir guys, Karena adanya gorong-gorong yang menyempit ini ya, di bagian tengahnya ada satu tiang. Mungkin karena keberadaan tiang gorong-gorong tersebut, sampahnya satu persatu menyangkut di tiang tersebut dan mengekor guys ya, sampai sepanjang ini sampahnya berada di aliran Kali Jambe di Jatimulya ini guys. Selain keberadaan sampah di aliran Kali Jambe ini guys, air kalinya juga berubah warna menjadi hitam pekat ya. Apakah ini hitamnya karena bercampur dengan lumpur atau karena tercemar limbah ya? Tadi Bapak Lurah dari Jatimulya beserta warganya itu meminta kepada dinas terkait ya, dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera melakukan tindakan mengatasi tumpukan sampah yang berada di Kali Jambe ini guys. Nah, tindakan itu harus permanen sehingga nantinya ke depan itu tidak ada lagi sampah-sampah yang berada di aliran kali ini guys, karena ini dampaknya itu sangat luar biasa ya. Selain keberadaan sampah dapat mencemari lingkungan, mencemari sungai, nah, selain itu juga dapat menyebabkan banjir di wilayah ini guys, khususnya di wilayah Jatimulya. Nah, karena aliran kalinya menjadi tidak lancar. Nah, itu penyebabnya karena tumpukan sampah yang berada di area ini guys. Jalan airnya jadi tersumbat ya. Ya, bisa kita lihat guys ya, airnya mengalir dari arah hulu sini mengalir guys ya. Nah, tetapi setelah melewati keberadaan sampah ini guys ya, sepertinya itu air tidak mengalir ya, nah, karena terhambat oleh adanya tumpukan sampah tersebut guys. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut ya, nantinya jika sudah masuk musim hujan guys, ya wilayah ini akan terkena banjir lagi seperti tahun kemarin ya, sesuai dengan yang diucapkan oleh warga Jatimulya tadi guys ya, di RW 18 dan RW lainnya yang berada di Desa Jatimulya guys.
Ya, jadi mudah-mudahan guys ya, oke guys, jadi mudah-mudahan ada sinergi ya antar pejabat daerah dengan pemerintah pusat ya, mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan hingga kementerian itu bersinergi untuk mengatasi masalah lingkungan. Nah, terutama pencemaran yang terjadi di sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi ini guys, khususnya di Jatimulya ya, termasuk pencemaran oleh sampah dan juga limbah, sehingga sungai-sungai yang ada di wilayah Bekasi ini dapat bersih kembali guys ya, airnya tidak berwarna hitam, dan pengelolaan sampahnya harus sesuai. Untuk di wilayah Jatimulya sendiri guys, sampah-sampahnya itu dikelola tiap RT ya, sampah dari rumah warga itu, sampah rumah tangganya diambil lalu dibuang ke tempat pembuangan sementara. Nah, dari tempat pembuangan sementara itu nantinya akan diangkut ke TPA Burangkeng guys. Nah, makanya itu warganya itu tidak boleh membuang sampah ke sungai lagi ya. Bersihkan oleh BPWS di sini, tapi ini masih belum tahu dari sini mau diarahkan kemana. Dikembalikan ke bantar-bantar atau ditaruh di tempat lain, kita masih mencari opsi. Kita udah sempat angkut tapi nggak banyak. Waktu itu juga ini ya, karena memang bingung juga overkapasitas. Kami di Kabupaten Bekasi pun karena Burangkeng udah nggak memadai. Bahkan rencana kita Burangkeng September ini ditutup malah ini. Nah, kita udah nggak bisa buat ini, Pak. Menambahkan dulu, kenapa sih kita harus nanganin sampah di crossing ini? Kalau sampah ini bisa diatasi di perbatasan sana. Itu aja. Nggak akan juga ada penumpukan di sini, nggak harus masuk tol. Jadi fokusnya kalau memang sampah Kalau sampah ada di Bantar Gebang, kita fokuskan di sana gitu Pak, penanganannya. Jadi nggak banyak permasalahan gitu. Yang punya tepa ini apa Bantar Gebang ya. Jadi yang pertama, terima kasih pada kesempatan hari ini kita diundang ini. Yang pertama ada berkaitan dengan sampah. 2024 kemarin kita susul kali di mana titik temunya gitu kan, seperti itu Pak. Jadi artinya kami meyakinkan bahwa kalau sampah yang dianggap sampah bulky waste besar jatuh dari Bantar Gebang, insya Allah nggak ada. Karena kita bikin sekat sampah. Ya, silakan. Itu argumentasi Bapak, saya nggak masalah kalau Bantar Gebang udah rapi, saya bersyukur. Tapi begini Pak, dari sini 1,7 kilo ini ke sana itu perbatasan Jatimulya, sisanya itu berapa belas kilo itu wilayah kota. Jadi pada intinya kita bicara fakta, kita nggak usah pura-pura buta. Di sini itu airnya hitam, air lindihnya. Dan juga kalau dilihat 1,7 kilo ke sini itu Gria Timur, RW-nya ada Pak RW. Pak RW, apakah pernah kita ngalirin air lindih dari RW 18 Gria Timur? Ini kita bicara fakta, Pak. Bu, bicara fakta. Mohon izin, kenapa saya bisa bersuara seperti ini? Ini fakta sekarang yang kita hadapin. Pada intinya, LH Kabupaten Bekasi selama ini per 3 hari memasang kubus apung di Gria Timur sana, itu sudah dibuktikan bahwa sampah itu bukan berasal dari kabupaten. Air lindihnya pun sama. Di situ ada Kali Pete, pertemuan intersing antara Kali Pete dan Kali Jambe. Air Kali Pete masih bersih, tapi air Kali Jambe udah hitam. Poinnya di situ, Pak. Oke, silakan. Saya ingin ada kerjasamanya terkait kabupaten dan kota biar kita kompak. Bagaimana caranya ini sampah nggak ngalir lagi di Kali Jambe masuk ke wilayah Kelurahan Jatimulya khususnya ataupun Lambang Sari perbatasan kita. Baik, terima kasih. Mohon izin. Siap Ibu, izin. Saya nambahin aja gini Pak. Ini kan memang sudah menjadi concern bersama, permasalahan bersama. Nah, kita menyambut baik nih ada peran kementerian turun gitu, karena kalau kota dan kabupaten beradu pasti sini menganggap ke sini, sini juga ada anggapan ke sini gitu, dengan segala argumentasinya gitu. Nah, jadi peran di sinilah mohon menjadi fasilitator dan penengah gitu, biar sama-sama kita nyampe di sini itu tidak saling salah-salahan. Ayo bergandengan tangan, kita bareng-bareng cari solusi bareng gitu. Jadi kesampingkan yang sudah terjadi gitu, mau salah-salahan, ayo yang ada di sini, ayo bareng-bareng kita duduk bareng, kita carikan solusinya kait permasalahan ini gitu Pak. Ya Pak. Sepakat bagus. Tinggal gini aja mungkin dari BPWS mungkin bisa kita sepakati aja untuk menjadi fasilitator. Tapi dengan syarat semua unsur hadir Pak.
ketika diundang begitu loh. Tapi kadang ketika diundang yang ini nggak ada, yang ini nggak ada, akhirnya nggak kelar-kelar nih sampai hari ini gitu. Coba kita Komitmen. kita bisa melakukan apa gitu ya. Oke. Diundang aja Pak, Tadi dari Dinas Lingkungan Kota, dari Dinas LHK DKI sudah sampaikan bahwa di Bantar Gebang sudah dibuat sampah, sudah dibuat sekat sampah, di Kali Asem juga tadi sudah di sampahnya gitu kan ya. Nah kalau dari kabupaten kan sudah rutin ngangkat, harapannya itu juga nggak berkurang, akan terus ngangkat gitu loh Pak. Iya. Ntar dulu, itu ngangkat itu karena kita ketempuhan Pak, kabupaten itu selama ini. Dulu. Ya oke. Itu jangan berkurang dulu. Apa yang sudah dilakukan jangan berkurang dulu. Oke. Nah kalau yang kota bagaimana? Kalau yang kota, tadi kan kota kan juga ada tuh 17 kilo tadi ke arah kota kan? Ya kan kita dari sini ke perbatasan itu 1,7 kilo. Makanya saya dari kota. Iya, saya dari kota. Jadi ya tadi saya sampaikan kita punya yang namanya petugas harian lapangan Kali Asem. Kita punya PHL Kali Asem yang memang kita turunkan untuk sisir sampah gitu. Itu kita juga punya. Mohon izin Bu. Kita angkat Oke, juga. kita mencari solusi. Nah. Saya setuju dengan Ibu. Berarti Ibu telah menangani di wilayah Kali Asem. Saya juga ingin mengusulkan kalau nanti dari LH Kota Bekasi di UPTD-nya juga memonitoring sampah itu di wilayah perbatasan yang di sini Bu, antara Gria Timur dan Kota Bekasi. Ya. Masukan-masukan. Ya. Salah satunya ada penambahan lagi Oke, baik. Kubus Kali Asem gitu ya. Gitu Tapi ya. mohon izin juga, Kali Jambe ini sebenarnya tidak cocok untuk kubus apung. Kubus apung yang dipasang oleh LH Kabupaten Bekasi hanya untuk membuktikan sementara saja itu, karena memang itu sampah itu nggak mungkin tertampung di kubus apung ketika air hujan dan besar. Hanya Gitu. yang kita lakukan, kita kasih kubus apungnya tiap hari diambil. Oke, Kalau nggak setuju. kuat itu, kalau kubus apung dipasang Bukan aja, Bu, kalau pas hujan, kan? kalau pas hujan itu nggak akan kuat kubus apung karena memang bukan Berarti peruntukannya. kita harus duduk bareng. Oke. Siapa tahu ada masukan untuk kami agar kami bisa mengupgrade seperti apa. Mohon izin juga, kalau tadi masukan, Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi mengusulkan ada pintu air di perbatasan agar nanti pengelolaan sampahnya kita bisa kerjasama gitu Bu. Itu udah diusulkan, tapi mungkin Ibu baru mengetahui sekarang, jadi ini kan diskusi. Nah itu Udah kalau gini, seperti Pak Lurah. gimana Bu? Ya artinya udah, sekarang udah benar solusinya. Siap. Kita mohon difasilitasi sama BPWS, disepakati, tapi kita harus komitmen untuk semua hadir. Gitu, komitmen Pak. Mungkin yang menjadi PR bersama Pak terhadap sampah yang sudah terlanjur di sini. Kalau kabupaten merasa TPA-nya udah penuh, semua 343 TPA seluruh Indonesia sama penuh. Yap. Jadi nggak hanya salah satu, makanya kita duduk bareng cari apa udah, Pak. nih gitu solusinya. Tinggal difasilitasi aja Pak. Jadi gini Bu, ini yang pertama ya, kami akan lapor ke pimpinan dan juga nanti ke ke pimpinan masing-masing wilayah kabupaten kota dan DKI bahwa kita sudah lakukan survei ini. Di survei ini kita juga sudah memaparkan apa yang kita lakukan sebenarnya, baik dari LH Bantar Gebang, LH Kota Bekasi maupun kabupaten. Langkah-langkah itu kesimpulannya masih belum cukup. Salah satunya yang pertama, kita punya sampah ini yang ternyata LH Bekasi Kabupaten belum punya solusi. Iya. Jadi LH Bekasi pun juga sebenarnya Pak, kalau ini saja penuh untuk kita di sungai, saya membayangkan Bapak masih punya jutaan masyarakat. Iya, betul. Bekasi Yang dilayani setiap hari, Pak. Harapan kami, jadi ini insya Allah nanti kami tuangkan dalam laporan bahwa harapan kami masing-masing pemerintah daerah agar meninjau lagi di mana lokasi ini yang Sekarang mohon izin ya, Bapak mohon izin biar tuntas hari ini. Mumpung kita ngumpul di sini, kita ke Gria Timur langsung ke perbatasan. Nanti bisa ngelaporinnya lengkap ke pimpinan, itu masing-masing pimpinan, baik ke Pak Bupati ataupun ke Pak Wali Kota, gitu. Jadi lengkap. Ya, kita ninjau sesuai yang tadi pagi. Kita Siap. ninjau Ya. dahulu. Oke. Terus yang kedua, perkara yang tadi ada usulan nambah sekat yang mau diusulkan sifatnya usulan, Ya. mohon dibantu disampaikan kembali. Jadi kita clearkan, jangan sampai gini. Oh kita sudah usulkan, tapi ternyata usulannya Enggak Pak.
Jadi makanya di pertemuan itu, makanya diaturlah pertemuan lintas wilayah tadi, kabupaten, kota, dan DKI. Nah, dari situ akan terbitlah berita acara kesepakatan. Baru dari berita acara itu yang akan kita usulkan. Jadi semua unsur wilayah mengusulkan itu, Pak. Iya, jadi kalau Ibu punya usulan kegiatan, sampaikan saja sambil kita nunggu. Ya. Diundang. Jadi kita ambil paralel nih, Bu. Oke, ya itu usulannya salah satunya dibuat pintu air di perbatasan. Betul. Kabupaten dan kota. Itu rinciannya diupdate lagi, Pak. Barangkali dulu pernah dikirimkan di 2022 ya, Pak. Usulan itu 2022 pernah disampaikan ya? Mungkin kita, Pak. Pintu air, bikin pintu air. Bikin pintu air. Barrier. Dulu kenapa dibatalkan, Pak? Karena kenapa dibatalkan? Satu, BPWS memastikan ini harus ada yang memantau, memonitor, dan memastikan. Nah, kalau itu kita kabupaten dan kota siap mengelola bersama-sama, itu solusi. Kalau ada Makanya di pintu rapat air. itu nanti kita bikin kesepakatan. Siapa ini yang bertanggung jawab kan Ini gitu. katanya mau di kota, kabupaten kan? Enggak, ya intinya kita bisa mengelola bareng-bareng. Kalau kita tadi judulnya mau mencari solusi bareng-bareng. Ya kalau Pada intinya kalau misalkan ada sekat seperti itu, misalkan pintu air tadi, Pak, itu lebih terkontrol, Pak. terkontrol. Maksudnya gini, Pak. Tinggal tinggal Pak, penanganan sampahnya. Jangan dipotong dulu, Pak. Siap. Masing-masing kan tahu nih yang terbaik buat wilayahnya apa. Prinsipnya kan itu, Pak. Ya, betul. Itu. Masing-masing wilayah itu tahu yang terbaik buat wilayahnya apa. Maka disampaikan. Siap. Disampaikan lagi. Kalau dulu pernah disampaikan dan kemudian ada masukan, tolong ditindaklanjuti. Kalau dulu pernah menyampaikan, dulu pernah menyampaikan dan ada masukan. Oh, ini pengelolaannya harus jelas. Jangan sampai nanti dibangun tapi tidak dikelola dengan baik. Kan ini lagi disampaikan. Nah, ini lagi disampaikan oleh kita, Pak. Ini lagi disampaikan. Surat aja ke balai. Nanti kita bantu gitu. Oke. Sampaikannya apa? Dan juga kita nih, mohon izin Pak ya. Tadi yang saya tindak, saya dengan Bu Lurah Pipit di forum BBWS pusat, saya bilang menyampaikan nggak bisa, Pak, itu nggak bisa ada sekat pintu air karena itu wilayah Kali Jambe, kata BBWS, katanya gitu. Jadi antara pernyataan ini gimana sih solusinya terhadap ini gitu. Tadi kan sudah disampaikan, Pak. Ya. Tadi ingat ya saya pagi sampaikan apa? Iya. Apa yang bikin dulu ditolak? Apa? Apa coba? Saya nggak Tadi tahu. sudah disampaikan loh, Pak. Saya nggak tahu intinya. Tadi sudah disampaikan loh. Jadi kenapa dulu ditolak? Karena pengelolaannya tidak jelas, Bapak. Oke. Jadi, jangan sampai kita bangunan melintang sungai tidak dikelola dengan baik, siapa tidak jelas melakukan apa melakukan Oke. apa, akhirnya bikin banjir di hulu. Oke. Itu banyak kejadian, Bang. Oke, siap Bang. Ya, tengahnya Bang. Jadi Forum Peduli Jambe saat itu 2022 sudah mau bikin dengan menggunakan trash barrier. Kita coba tiru, mungkin Ibu tahu, Pak Setio tahu Sungai Watch, Gary, Sam, Sungai Watch yang di Bali, dia datang ke kita, dia mau pasang juga. Cuman saat itu kami tiru trash barrier yang bisa jalan, trash barrier yang bisa jalan. Saat itu kami bersurat ke BBWS untuk memastikan boleh atau tidak, jangan sampai kami salah. Kami bersurat Oktober, diskusi segala macam, dan BBWS sampaikan, satu, apakah ini sudah ada SOP-nya atau belum? Kemudian apakah ini dilakukan secara monitoring atau secara otomatis atau belum? Ketika ada banjir itu dibuka, ada hujan besar itu dibuka. Nah, saat itu karena kami warga komunitas, jadi kami angkat tangan, kami kembalikan lagi ke masing-masing. Nah, di tengah-tengah kejadian, karena ini akhirnya kita bikin nih temporary solusi nih untuk membuktikan dari mana asalnya sampah. Makanya dipasang di DLH pasang. Sebenarnya sebelumnya 2021 DLH Kabupaten Bekasi juga kasih jaring ke kita pasang beberapa, cuman nggak jebol. Nah, akhirnya dipasang. Jadi hasil dari situ kita bisa membuktikan memang datangnya dari hulu. Kita nggak sebut nama nih, datang dari hulu. Nah, saya juga udah 26 November sama Pak Setio sama kota juga sudah ketemu dari Bantar Gebang. Ini kita bisa cek lagi Pak Setio ya kalau benar. Dari Bantar Gebang udah pasang, kemudian dari DLH Kota Bekasi sesuai dengan bantuan dari Bandek dari DKI udah pasang 4. Nah, bisa jadi masalahnya di antara 4 ke sini. Nah, itu masih di wilayah kota, itu perlu diinvestigasi. Nanti kita cari jalan keluar. Nah, menurut saya sih begitu. Nanti saya kemarin ini kita ngomong di masalah Lindi ya, dan segala macam karena ya di kementerian nanti kita di sana sambil saya raport Di Krian Timur ya? Ya, nanti saya sambil izin saya report kepada Pak Rasio Ridho Insan. Kemarin saya udah ngomong sama dia. Ya. Nah, tuh, jelas tuh kan? Nah, oke. Makasih banyak.
Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan atau masukan tambahan? Kita ke sana aja. Kita ke sana aja ke Pakasang. Oke. Kalau sekarang statusnya sudah jelas, Pak. Apa tuh, Pak? Tadi kan Bapak bilang kalau pada saat itu belum jelas kewenangannya. Enggak, sampai sekarang pun sebenarnya belum jelas karena belum tertulis bener-bener kan. Akan diperjelas tadi daerah masing-masing, tolong disampaikan mau melakukan apa itu disampaikan, sehingga nanti pada saat kita usul pembahasan berikutnya semuanya sudah lebih clear, tidak lagi ngawang-ngawang, disiapkan bahannya, sudah lebih jelas. Kita duduk bareng aja. Ini kan kita cek fakta dulu nih. Cek fakta dulu. Termasuk fakta bahwa ini belum bisa dibersihin, ya kan? Ini juga akan kami sampaikan. Siap. Gitu. Nanti oh ya, lahan termasuk lahan tadi ya Pak, lahan masing-masing. Jadi masing-masing daerah bertanggung jawab atas wilayah masing-masing.